Manchester United akan menghadapi Paris Saint-Germain. Dan saya mau bilang dari awal, jangan terlalu cepat senang kalau United menang, tapi jangan juga langsung panik kalau United kalah. Karena pertandingan ini justru bisa menjadi pertandingan yang paling membuka mata kita sepanjang pramusim. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, Michael Carrick mulai mendapatkan skuad yang jauh lebih mendekati kekuatan sebenarnya. Bruno Fernandes kembali, para pemain senior mulai berdatangan, Matheus Cunha juga sudah tersedia. Dan perlahan-lahan, alasan skuad belum lengkap mulai kehilangan tempat. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi United menang atau kalah. Pertanyaannya jauh lebih brutal. Apakah Manchester United benar-benar sudah berkembang atau selama ini kita cuma tertipu hasil pertandingan pramusim? West Ham membuat United terlihat membosankan. Rosenborg dihancurkan dan membuat banyak orang terlalu cepat percaya diri. Atletico Madrid memberikan pertandingan yang lebih terkontrol. Tapi sekarang datang Paris Saint-Germain. Juara Eropa, tim yang bermain dengan intensitas, pressing, rotasi, dan kualitas teknis yang bisa menghukum kesalahan kecil. Dan kalau Manchester United memang serius ingin kembali bersaing di level tertinggi Eropa, maka inilah lawan yang harus dijadikan cermin. Karena melawan tim yang levelnya di bawah kita, semua orang bisa terlihat bagus. Tapi ketika menghadapi tim elit, disitulah pemain bagus kelihatan, pemain biasa ketahuan, dan sistem yang cuma bagus di atas kertas bisa hancur berantakan. Yang paling saya tunggu bukan skor akhirnya. Saya ingin melihat lini tengah United. Kalau kombinasi Tielemans, Andre Santos, dan Bruno Fernandes benar-benar dipasang, apakah mereka bisa mengontrol pertandingan? Apakah Tielemans bisa mengatur tempo? Apakah Santos bisa memenangkan bola? Dan apakah Bruno akhirnya bisa bermain di ruang yang dia inginkan? Karena kalau tiga pemain ini benar-benar klik, Manchester United bisa saja memiliki lini tengah yang jauh lebih masuk akal daripada yang kita lihat musim lalu. Tapi kalau mereka justru terlihat kacau, terlalu mudah ditembus, dan kalah dalam intensitas, jangan salahkan PSG. Itu berarti ada masalah yang harus segera diselesaikan Carrick sebelum musim benar-benar dimulai. Dan satu lagi, tanpa Lisandro Martinez, pertahanan United akan kembali diuji. Yoro, Maguire, Haven, De Ligt, siapa yang benar-benar pantas dipercaya? Lalu ada Joshua Zirkzee. Kalau dia kembali tampil bagus melawan PSG, itu sudah menjadi sinyal yang tidak bisa terus diabaikan. Jadi malam ini bukan sekedar pertandingan pramusim, ini adalah tes realitas Manchester United. Apakah Carrick benar-benar sedang membangun sesuatu? Atau kita semua terlalu cepat percaya hanya karena United menang besar di beberapa pertandingan? Mari kita bongkar semuanya. Manchester United akan menghadapi ujian besar dalam laga pramusim menghadapi Paris Saint-Germain. Meski hanya berstatus pertandingan persahabatan, laga melawan sang juara Eropa ini menjadi salah satu pertandingan paling penting bagi United sebelum musim baru dimulai. Pasalnya, untuk pertama kalinya musim panas ini, skuad Manchester United mulai mendekati kondisi terbaik. Sejumlah pemain yang sebelumnya masih menjalani masa istirahat setelah turnamen akhirnya kembali bergabung. Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Anthony, Lisandro Martinez, dan beberapa pemain senior lainnya mulai tersedia untuk tim. Namun Manchester United belum sepenuhnya lengkap. Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, dan beberapa pemain lainnya masih belum tersedia untuk pertandingan ini. Benjamin Sesko juga masih mengalami masalah pada bagian tulang keringnya, sehingga kemungkinan besar belum akan tampil. Artinya, pertandingan melawan PSG memang belum bisa disebut sebagai gambaran final Manchester United. Tetapi dibandingkan pertandingan sebelumnya, melawan West Ham, Rosenborg, maupun Atletico Madrid, kondisi skuad kali ini jauh lebih mendekati apa yang diinginkan Michael Carrick. Dan disinilah menariknya. Laga melawan PSG bisa menjadi tes nyata pertama terhadap sistem permainan Carrick. Manchester United sejauh ini menjalani pramusim dengan hasil yang cukup beragam. Pertandingan melawan West Ham berlangsung mengecewakan dan minim hiburan. Kemudian United bangkit ketika menghadapi Rosenborg dan tampil jauh lebih dominan. Pada pertandingan berikutnya melawan Atletico Madrid, United kembali menunjukkan permainan yang lebih terkontrol. Namun PSG berada di level yang berbeda.
Jika Rosenberg memberikan ruang bagi United untuk berkembang dan Atletico menjadi ujian yang lebih terstruktur, PSG akan memberikan tekanan dengan kualitas dan intensitas yang jauh lebih tinggi. Karena itulah, skor akhir sebenarnya bukan ukuran utama. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Manchester United bermain. Apakah mereka mampu mempertahankan struktur ketika ditekan? Apakah mereka mampu keluar dari tekanan? Apakah kombinasi antar pemain mulai terlihat? Dan yang paling penting, apakah Manchester United sudah mulai terlihat seperti tim yang benar-benar memahami sistem Michael Carrick? Itulah pertanyaan besar yang harus dijawab. Bruno, Cunha, dan pemain yang baru kembali jadi perhatian. Salah satu hal yang patut diperhatikan adalah kondisi fisik para pemain yang baru kembali dari masa istirahat. Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Nusair Mazarawi, dan Mateus Cunha memiliki beban pertandingan yang cukup tinggi sebelumnya. Karena itu, bagaimana mereka bergerak di atas lapangan akan memberikan gambaran kepada Carrick mengenai kondisi fisik mereka. Apakah sprint mereka masih eksplosif? Apakah pergerakannya terlihat ringan? Atau justru terlihat berat dan kelelahan? Hal tersebut sangat penting karena persiapan pramusim tidak hanya menentukan pertandingan pertama musim ini. Kondisi fisik para pemain juga bisa berpengaruh hingga beberapa pekan pertama kompetisi. Jika para pemain terlihat tajam, Carrick bisa lebih percaya diri memasukkan mereka ke dalam rencana utama. Namun jika terlihat kelelahan, Manchester United mungkin harus melakukan manajemen menit permainan dengan sangat hati-hati. Perhatian terbesar adalah duet dan keseimbangan lini tengah. Salah satu aspek paling menarik dari pertandingan melawan PSG adalah lini tengah. Manchester United berpotensi mulai memperlihatkan kombinasi antara Tielemans, Bruno Fernandes, dan Andre Santos. Di atas kertas, kombinasi tersebut terlihat sangat menarik. Tielemans diproyeksikan menjadi pengatur tempo sekaligus pemain yang mampu mengalirkan bola ke depan. Andre Santos memiliki karakter sebagai pemain yang lebih agresif dalam memenangkan bola. Sementara Bruno Fernandes tetap menjadi otak kreativitas Manchester United di antara lini tengah dan pertahanan lawan. Jika kombinasi ini berhasil, Manchester United bisa saja memiliki lini tengah yang jauh lebih seimbang daripada yang kita lihat musim lalu. Tapi masalahnya sederhana, di atas kertas semuanya terlihat bagus, di lapangan belum tentu. Ketiga pemain tersebut harus menunjukkan apakah pergerakan mereka benar-benar saling melengkapi. Apakah jarak antar pemain cukup ideal? Apakah mereka mampu keluar dari pressing? Apakah Tielemans bisa memberikan kontrol? Apakah Santos mampu memberikan perlindungan? Dan apakah Bruno mendapatkan ruang yang cukup untuk menciptakan peluang? PSG adalah lawan yang sempurna untuk menguji semua pertanyaan itu. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah lini pertahanan. Lisandro Martinez masih belum tersedia untuk pertandingan ini. Padahal dalam pandangan tim, Martinez merupakan salah satu bek tengah utama Manchester United. Tanpa dirinya, perhatian akan tertuju pada pemain seperti Leny Yoro, Harry Maguire, Aiden Heaven, dan Matthijs de Ligt. Mereka harus mampu membentuk kombinasi yang solid menghadapi lini serang PSG. Dan ini bukan ujian kecil. PSG memiliki pemain-pemain dengan kemampuan teknis tinggi, pergerakan yang dinamis, dan pola serangan yang terus berubah. Karena itulah pertahanan Manchester United tidak hanya diuji dalam duel 1 lawan 1. Mereka akan diuji dalam hal komunikasi, posisi, jarak antar pemain, dan kemampuan mempertahankan struktur ketika PSG melakukan rotasi. Michael Carrick tentu ingin mengetahui siapa yang benar-benar bisa dipercaya ketika kompetisi resmi dimulai. Satu nama lain yang menarik perhatian adalah Joshua Zirkzee. Penampilannya dalam beberapa pertandingan terakhir mulai mendapatkan apresiasi, namun sejauh ini belum cukup untuk benar-benar mengubah pandangan banyak pihak. Laga melawan PSG bisa menjadi kesempatan besar bagi Zirkzee. Kalau dia kembali tampil bagus menghadapi lawan berkualitas tinggi, maka itu berarti sudah 3 pertandingan berturut-turut dia menunjukkan performa positif. Dan hal tersebut bisa memunculkan pertanyaan baru. Apakah Zirkzee layak dipertahankan untuk perjalanan Manchester United di kompetisi Eropa? Pertanyaan itu semakin menarik karena United akan menghadapi lawan-lawan dengan kualitas tinggi sepanjang musim. Jika Zirkzee mampu menunjukkan bahwa dirinya bisa tampil ketika level pertandingan meningkat, persepsi terhadap dirinya bisa berubah drastis. Di sisi lain, Paris Saint-Germain datang dengan identitas yang sangat jelas. Di bawah Luis Enrique, PSG berkembang menjadi tim yang mengandalkan intensitas tinggi, pressing terkoordinasi, rotasi posisi, dan kemampuan teknis luar biasa. Mereka memang bermain dengan struktur 4-3-3, tetapi pendekatan mereka jauh lebih agresif. PSG tidak lagi terlalu bergantung pada pendekatan yang berpusat pada beberapa superstar seperti era Neymar, Lionel Messi, dan Kylian Mbappe.
Mereka sekarang lebih mengandalkan kekuatan kolektif. Dan justru itulah yang membuat PSG menjadi lawan yang sangat menarik bagi Manchester United. Mereka adalah gambaran mengenai seperti apa sebuah tim elit modern seharusnya bermain. Manchester United tidak perlu meniru PSG, tetapi United harus mampu melihat seberapa jauh jarak mereka dengan level tersebut. Carrick Monoltokle, ada satu hal yang sangat diharapkan dari pertandingan ini. Manchester United tidak boleh bermain terlalu takut. Ini pertandingan pramusim. Ini memang hasil akhirnya tidak akan menentukan gelar juara. Tetapi jika United hanya bertahan, bermain pasif, dan menunggu PSG melakukan kesalahan, maka pertandingan ini kehilangan sebagian besar nilainya. Carrick justru harus menggunakan laga ini untuk melihat apakah timnya berani memainkan sepak bola yang dia inginkan. Apakah United mampu memainkan bola dari belakang? Apakah mereka mampu melewati tekanan PSG? Apakah serangan mereka memiliki pola? Apakah para pemain memahami posisi masing-masing? Dan ketika kehilangan bola, apakah mereka mampu melakukan respons yang cepat? Itulah ukuran sebenarnya. Bukan apakah United menang 1-0, bukan juga apakah mereka kalah 0-3. Yang paling penting adalah bagaimana United merespons tekanan dari tim terbaik Eropa.